Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Pipolondo, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri yang kemarin belum sempat nonton, trigonometri dasar. Silahkan teman-teman bisa tonton video sebelumnya di kolom deskripsi. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan materi trigonometri terkait kesamaan sudut. Bagaimana videonya? Mari kita simak di video kali ini. 225 derajat, 220 latihan sekali, sini sudah masuk 50 setengah. Baik, pada materi kali ini kita akan nge-review terlebih dahulu tentang sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Yang pertama, sudutnya adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen pada masing-masing sudut istimewa, kita review lagi. Untuk sin 0, itu nilainya adalah 0. Kemudian 30 itu setengah. 45 derajat, sin 45 setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat 1. Nah, kosinus itu kebalikannya dari sin. Kita mulai dari angka 1 yang sebelah kanan. Cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Kemudian tangen itu pembagian antara sin dibagi cos, 0 dibagi 1, 0. Ini sepertiga akar 3, ini 1, ini akar 3, ini tidak terdefinisi. Nah, itu adalah nilai sudut-sudut istimewa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat atau negatif? Contohnya, berapa sih nilai sinus 120? Berapa sih nilai sinus negatif 30? Nah, untuk menjawab itu di sini sudah disediakan lingkaran, yang mana lingkaran ini akan menunjukkan kepadanan nilai sudut istimewa. Contoh, di sini kita sebut dengan 0 derajat, kemudian kita isi dari 0 sampai sini. Ini adalah 90 derajat. Nah, di sini isi dengan sudut-sudut istimewanya. Kita ambil tengah-tengahnya dulu. Ini 45 derajat, yang di sini 60 derajat, yang di sini 30 derajat. Untuk sudut selanjutnya dijumlahkan sesuai dengan sudut istimewa. Contoh yang pertama, setelah 90, di sini adalah 180. Tengah-tengahnya 90 tambah 45, 135 derajat. Tengah-tengahnya lagi 90 tambah 30. Yang awal kan 30 di sini. Jadi 90 tambah 30, 120, 135, 90 tambah 60, 150. Nah, begitu juga selanjutnya, 180 tambah 30, 210, terus tambah 45, 225, tambah 60, 240, di sini 270 derajat. Selanjutnya tambah 30, 300 derajat, tambah 45 berarti 315 derajat, tambah 60, 330 derajat, dan yang terakhir 360 derajat. Nah, di sini kita akan melakukan padanan pada sudut-sudut istimewa. Contohnya 30 itu lurusnya dengan 150 di kuadran 2. Oh ya, kita sebut dulu, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. 30 ini kan lurusnya dengan 150. 150 akan sama dengan sudutnya di 210.
210 nanti akan padanan dengan 330, dan 330 ke atas nanti sama dengan 30. Jadi untuk nilai dengan sudut 30 derajat akan sama dengan 150 derajat, sama dengan 210 derajat, dan 330. Untuk sudut yang lain, kita coba pakai warna biru. 45 derajat, kita buat garis lurusnya ke 135 derajat, lalu ke bawah ke 225 derajat, 225 ke 315, dan terakhir balik lagi ke 45. Nah, sisanya adalah yang sudut 60 derajat. Kita warnai dengan hijau. 60 ke 120, 120 kita tarik ke bawah ke 240, 240 ke 310, baru balik lagi ke 60. Nah, ini adalah sudut-sudut yang saling terkait. Jadi ketika ditanya tadi sin 120, ya berarti nilai sin 120 akan sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Jadi teman-teman cukup menghafal nilai-nilai sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Nanti bisa untuk menjawab nilai sudut yang lain gitu. Tapi di sini ada syaratnya. Untuk kuadran 1 itu semua positif, semua nilai trigonometri positif. All positif. Sementara di kuadran 2 itu punyanya sin. Hanya sin saja yang positif. Untuk kuadran 3 itu hanya tangan saja yang positif. Selebihnya negatif. Untuk kuadran 4 kosinus aja yang positif. Jadi punya wilayahnya masing-masing. Kalau di kuadran 1 semua nilai sin, cos, tangen nilainya positif semua. Tapi kalau di kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif. Kosinus di situ negatif, tangen juga negatif. Di kuadran 3 itu hanya tangen yang positif. Selain itu negatif. Kuadran 4 kosinus yang positif. Contohnya, kita coba untuk sin 240 derajat. Kita lihat 240 derajat di sini. 240 derajat ke atas akan sama dengan 120. Ke samping akan sama dengan 60. Berarti sin 240 derajat sama dengan sin 60 derajat. Tinggal kita lihat areanya. 240 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 ya. Kuadran 3 hanya tangen yang positif, maka di sini dikasih negatif. Negatif sin 60. Maka hasilnya adalah negatif sin 60 setengah akar 3. Nah, seperti itu. Jadi nilai sin 240 sama dengan negatif setengah akar 3. Sekarang cos 120. Cos 120 ada di kuadran 2, 120. Akan sama dengan cos 60. Tulis dulu cos 60. Nilai kosinus di kuadran 2 dia negatif. Kenapa? Karena hanya sinus yang positif di kuadran 2. Maka hasilnya adalah cos 60 di sini setengah kasih minus. Jadi nilai cos 120 adalah minus setengah. Kemudian yang ketiga contohnya tangen 330. 330 di sini punya padanan di sudut 30. Berarti kita tulis tangen 30 derajat. 330 itu di kuadran 4. Kuadran 4 hanya kosinus, ini wilayahnya kosinus. Maka di sini dikasih negatif. Nilai 30 tangen adalah sepertiga akar 3. Dikasih negatif, jangan lupa. Nilai tan 330 adalah negatif sepertiga akar 3.
Nah, kemudian berapa kalau yang negatif? Sin negatif 60. Kalau negatif, dia arahnya ke bawah. Ini untuk yang sudut negatif. Kalau positif, dia ke atas. Jadi kalau misalkan negatif 60, maka kita hitung 60 tapi ke bawah. 30, 45, 60. Oke, berarti 300 akan sama dengan sin 300. Oke, sin 300 sama dengan sin 60. Sin 60 derajat. Tapi karena kuadran 4 hanya kosinus, maka sinus di kuadran 4 nilainya negatif. Maka hasilnya negatif setengah akar 3. Nah, jadi dengan adanya lingkaran ini sedikit membantu untuk mengetahui padanan sudut-sudut yang lebih dari 90 ataupun sudut negatif pada trigonometri. Baik, kita coba untuk latihan soal. Di sini sudah ada 5 soal. Kita coba untuk nomor 1. Di sini adalah cos 75 derajat dikurangi sin 165 derajat. Kita coba sama dengan cos 75 derajat, kita ubah 165 ke daerah kuadran 1. Sinus 165 kan bukan termasuk sudut istimewa. Maka cara mencarinya adalah kita pakai, kalau di kuadran 2 kita pakai persamaan yang 180 min alfa. Nah, 180 min 165 berarti hasilnya 15. Ya. Berarti sin 165 akan sama dengan sin 15 derajat. Kenapa negatif? Karena di sini negatif. Nah, kita nggak ngerubah sin jadi negatif karena di kuadran 2 sin nilainya positif. Nah, kemudian cos 75 kurangi sin 15 derajat. Nah, di kuadran 1 itu juga punya aturan bahwa kalau sin 90 min alfa akan sama dengan cos alfa. Contohnya sin 30 itu akan sama dengan sin 90 min 60, maka akan sama dengan cos 60. Terbukti di sudut ini sin 30 nilainya sama dengan cos 60, sama-sama setengah. Di sini ini sama-sama setengah. Artinya untuk sin 15 kita bisa rubah. Sin 15 sama dengan sinus 90 min berapa biar jadi 15, maka dikurangi 75. Hasilnya cos 75. Berarti yang ini jawabannya adalah cos 75 derajat, sin 15 diubah jadi cos 75 derajat. Hasilnya 0. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ini adalah sin 70 derajat dikali sekan 140 derajat dikali tangan 50 derajat dibagi cos 20 derajat dikali sekan 40 derajat dikali tangan 130 derajat. Seperti tadi, sin 70 akan sama dengan cos 20 derajat sekan 140. Kita lihat 140 itu ada di kuadran 2, berarti boleh pakai yang sekan 180 min sesuatu biar jadi 140, berarti 40 derajat. Berarti sekan 140 bisa ditulis dengan sekan
40 derajat. Karena di kuadran 2 sekant itu negatif. Kemudian tangan 50 dibiarkan saja. Yang bawah cos 20 derajat, ini sekan 40 derajat, kemudian dikali tangan 130. 130 itu bukan sudut istimewa, maka caranya adalah 180 min 130, 50. Berarti minus tangan 50. Kenapa minus? Tangan di kuadran 2 nilainya negatif, karena kuadran 2 hanya sinus yang positif. Maka selanjutnya, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini bisa dicoret. Negatif bagi negatif, negatif 1 dibagi negatif 1, positif 1. Jawabannya yang C. Kelihatannya padat, tapi ternyata dia adalah sudut yang sama. Oke, lanjut nomor 3. Kita taruh sini nomor 3. Sin 75 derajat dikurangi cos 15 derajat ditambah cos 45 derajat. Nah, kayak tadi nih, sin 75 sama cos 15 kan ada di kuadran 1. Sin 75 kita rubah. Sin 75 derajat kan sama dengan cos 90 kurangi 75. Berarti cos 15. Oke, berarti sin 75 kita ubah jadi cos 15 derajat, ini tetap. Ini cos 45, ini sudut istimewa. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Berarti setengah akar 2. Ini coret, habis. Sisanya adalah setengah akar 2. Maka jawabannya yang C. Seperti itu. Sekarang nomor 4. Sin 75 derajat kurangi sin 15 derajat dibagi cos 105 derajat tambah cos 15 derajat. Oke, kita cari yang atas dibiarkan karena masih di sudut kuadran 1. Kita rubah yang 105. Cos 105 kita rubah dulu. Cos 105 sama dengan cos 180 kurangi 105. Karena 105 bukan sudut istimewa ya. Jadinya negatif cos 75. Kenapa negatif? Karena kuadran 2, 105 kan di kuadran 2. Kuadran 2 hanya sinus yang positif. Oke, berarti yang bawah min cos 75 plus cos 15 derajat. Kemudian kita rubah biar sama, bentuknya bisa sama antara yang bawah sama atas, maka kita perlu modifikasi agar hasilnya sama. Contoh, mau dibawa ke atas semua, jadi nilai sin semua, atau mau diubah menjadi nilai cos semua. Kita coba untuk menjadi sin semua ya. Berarti yang atas tetap sin 75 derajat min sin 15 derajat dibagi cos 75. Karena di kuadran 1, maka cos 75 itu akan sama dengan sin 90 kurangi 75. Jadinya sin 15. Berarti yang bawah sini jadi min sin 15 dikurangi cos 15 akan menjadi sin 90 min 15. Jadinya sin 75 plus sin 75. Nah, ini kan bentuknya sama nih, tinggal yang ini taruh depan. Ya kan? Jadi sin 75 derajat min
sin 15 derajat dibagi ini ke depan sin 75 derajat sin 15 derajat. Coret, hasilnya 1. Nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5, nilai dari cos 1110. Cos 1110 derajat. Nah, untuk mencari nilai kosinus yang besar banget seperti ini, maka kita harus bagi dengan satu putaran lingkaran. Putaran lingkaran, satu putaran itu nilainya adalah 360 derajat. Maka untuk mencari nilai kosinus 110, kita perlu membagi sudutnya menjadi bagi dengan 360. 3 berarti ini 1080, sisanya adalah 30. Oke, berarti 1110 itu adalah 3 putaran kali 360, 3 putaran, lebihnya 30 derajat. Nah, ini kan 3 putaran, berarti cos 110 derajat akan sama dengan cos 30 derajat aja. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Oke. Nomor 5 jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk menyelesaikan sudut-sudut yang lebih dari 90 atau negatif, kita tinggal memanfaatkan lingkaran yang ada di sini, memahami kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, untuk next video kita akan bahas tentang trigonometri part 3, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. So, kita tunggu video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.